bersahabat. Saya dari kelompok A1 yang akan mempresentasikan pendekatan politik dalam agama. Pengertian politik dalam kehidupan bernegara pasti sudah tidak asing dengan istilah politik. Bahkan politik bisa jadi merupakan salah satu aspek dalam kehidupan bernegara. Lantas apa sebenarnya itu politik? Tujuan adanya politik, konsep dari politik secara macam-macam dari politik ini sebenarnya. Berikut ini akan dijelaskan tentang politik, mulai dari pengertian politik secara lengkap untuk menambah wawasan Anda tentang politik. Pembahasan pertama kali dimulai dari pengertian politik. Politik diambil dari bahasa Yunani polis yang bermakna city, state, atau kota dengan status negara. Jika didefinisikan berdasarkan asal katanya, politik dapat bermakna kegiatan yang berada dalam sebuah sistem negara yang berkaitan dengan penentuan tujuan atas sistem tersebut serta cara-cara untuk mencapainya. Para ahli juga mendefinisikan politik dengan makna yang beragam, seperti pengertian yang diberikan oleh Miriam Budiarjo yang menyebutkan bahwa politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah sistem politik. Dalam hal ini adalah negara yang berkaitan dengan proses untuk menentukan tujuan-tujuan dari sistem negara dan melaksanakannya. Pengertian agama. Pengertian agama adalah tata cara yang mengatur peribadahan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata cara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, serta manusia dengan lingkungannya, yang merupakan bagian dari makhluk ciptaan Tuhan. Agama-agama tertentu serta kepercayaan tertentu banyak mempunyai narasi dan simbol serta sejarah suci yang mempunyai maksud untuk menjelaskan berbagai macam makna kehidupan dan menjelaskan asal-usul kehidupan dari alam semesta ini. Pendekatan politik dalam agama. Secara historis, penciptaan suatu identitas bersama sebagai didasarkan pada identitas agama sampai abad ke-19. Orang belum membuat pembedaan dengan tegas antara yang spiritual dan sekuler, antara yang suci dan yang profan. Pada umumnya nilai-nilai sakral memberikan rasa solidaritas sosial yang kuat dengan adanya komunitas-komunitas etnis yang relatif homogen dan munculnya negara-negara yang sekuler. Dasar-dasar yang bercorak sakral belum juga hilang. Pola-pola suara pemilih kelompok keagamaan di Amerika Serikat yang telah diteliti lebih dari 5 dekade juga memperlihatkan adanya hubungan antara agama yang dianut seseorang dengan kehidupan politik. Ada kecenderungan di kalangan Protestan untuk lebih memilih Partai Republik, sedangkan orang-orang Katolik dan Yahudi cenderung memilih Partai Demokrat. Centris melaporkan suara korelasi 0,36 antara Protestanisme dan Partai Republik, dan Lexi menunjukkan kemungkinan suara untuk Partai Republik dari berbagai agama, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, yaitu Protestan kulit putih, Katolik kulit putih, Protestan Negro, dan Yahudi. Pada umumnya studi-studi yang ada menunjukkan bahwa orang-orang Protestan memiliki kecenderungan untuk memilih Partai Republik. Pola-pola suara kelompok keagamaan sebagai berkaitan dengan faktor-faktor sosio-ekonomi, dan terdapat adanya tanda-tanda bahwa pola-pola suara ini berubah secara perlahan. Kebanyakan hasil studi mengenai suara pemilih dalam kaitannya dengan keanggotaan kelompok-kelompok keagamaan minoritas cenderung untuk mendukung partai politik yang liberal. Hubungan ini tidak didasarkan atas sebagai kelompok minoritas. Penjelasan ini terutama diberlakukan kepada Katolik.
baik dari Amerika maupun di Inggris, dalam menjelaskan hubungan antara keanggotaan kelompok keagamaan dengan suara pemilih. Janovic dan Segal menyatakan bahwa kedudukan Katolik yang minoritas di Amerika Serikat telah menyebabkan corak politik mereka bersifat liberal. Pandangan Islam dalam politik. Pandangan Islam dalam politik secara umum telah banyak sekali pengertian tentang politik yang diberikan para sarjana politik. Salah satunya adalah menurut Assad tahun 1954. Politik adalah menghimpun kekuatan, meninggalkan kualitas dan kuantitas. Kekuatan mengenalis dan mengendalikan kekuatan serta menggunakan kekuatan, mengawasi dan mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan institusi lainnya. Secara istilah, politik Islam adalah urusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syariat. Terdapat 3 pendapat di kalangan pemikir Muslim tentang kedudukan politik dalam syariat Islam, yaitu pertama, kelompok yang menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap di dalamnya. Terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Pemikiran buku tentang politik Islam. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, tokoh pertama yang paham betul akan politik Islam, terutama politik Islam dalam modern, adalah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, berasal dari Afghanistan. Beliau memiliki peran yang sangat penting dalam gerakan politik Islam di zaman modern seperti ini. Beliau dikenal di dunia Islam dan dianggap sebagai salah satu tokoh yang cukup berpengaruh dalam dunia Islam, terutama karena beliau menaruh perhatiannya secara serius terhadap kolonialisme yang dilakukan oleh para bangsa Barat serta absolutisme penguasaan Muslim. Beliau sangat menekankan masalah revolusi yang beliau dasarkan atas rakyat. Muhammad Rashid Ridho. Kemudian tokoh politik Islam yang cukup terkenal lagi adalah Muhammad Rashid Ridho, berasal dari Lebanon. Beliau adalah seorang reformis Islam awal yang gagasannya kemudian akan mempengaruhi para pemikir Islam abad ke-20. Pada dasarnya, segala sesuatu yang dilakukan beliau sebenarnya tidak berbeda dengan para tokoh-tokoh yang lain. Sebenarnya beliau sendiri bukanlah seorang pemikir politik pada awal masanya. Muhammad Iqbal. Nah, tokoh politik Islam yang terakhir yang akan saya bahas adalah tokoh Muhammad Iqbal yang dilahirkan di Pakistan. Beliau adalah seorang filsuf, penyair, dan politis Muslim awal abad ke-20. Dalam kehidupannya terdapat 5 prinsip yang dibuat sebagai dasar konsepsi demokrasi di zaman beliau, yakni tauhid dianggap sebagai asas, kepatuhan terhadap hukum, sikap toleransi untuk berbagai kalangan, demokrasi yang tidak dipisahkan atas dasar geografi, bahasa, rasa, warna kulit, serta tidak ketinggalan mengenai penafsiran hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikembangkan dengan melalui ijtihad. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Pendekatan politik dalam agama selaku kelompok pertama. Apabila tadi ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.